Tanggal 30 Agustus tahun 1999, masyarakat Timor Leste menggelar referendum yang disponsori oleh PBB. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Timor Leste memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka menjadi satu negara mandiri. Lebih dari 20 tahun berlalu, Timor Leste menjelma jadi negara termiskin di dunia dan masih begitu bergantung kepada Indonesia. Timor Leste menyesal ingin gabung lagi dengan Indonesia, bisa. Kondisi negaranya yang memprihatinkan, beredar isu di masyarakat Timor Leste, jika ada kesempatan kedua mereka ingin kembali menjadi bagian dari Indonesia. SHARE. Ditulis oleh Taufikur Rohman. Tanggal 30 Agustus tahun 1999, masyarakat Timor Leste menggelar referendum yang disponsori oleh PBB. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Timor Leste memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka menjadi satu negara mandiri. Lebih dari 20 tahun berlalu, Timor Leste menjelma jadi negara termiskin di dunia dan masih begitu bergantung kepada Indonesia. Memimpin sebuah negara bukan hal yang mudah, itu tercermin pada apa yang terjadi dengan Timor Leste saat ini. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama perihal perekonomian yang kaitannya dengan pertumbuhan negaranya. Dan Timor Leste gagal, pertumbuhan negaranya sangat lambat sehingga menempatkannya sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste menempati peringkat ke-152 sebagai yang termiskin di dunia dari 162 negara yang terdaftar. Satu lagi, Timor Leste masih sangat bergantung pada Indonesia. Berbagai kebutuhan pokok masih impor dari Indonesia, mulai dari pakaian elektronik, beras, dan lainnya. Timor Leste tidak memiliki cukup anggaran negara untuk membangun berbagai infrastruktur di negaranya. Oleh karena itu, ia bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank. Bersama dengan China, Timor Leste akhirnya mampu membangun infrastruktur yang mencakup teknologi di bidang pertanian, perencanaan tata kota, dan pariwisata. Minyak dan tambang menjadi komoditas utama, namun sayangnya Timor Leste belum bisa mengolahnya. Alhasil Australia mengambil peran dan banyak membantu pengolahan tambang di negara itu. Saat pandemi pun tidak mampu menjemput rakyatnya di China dan melakukan karantina. Menteri Perencanaan dan Investasi Timor Leste, Sanana Gusmao, sempat meminta bantuan Indonesia agar bersedia menjemput dan dikarantina. Australia memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Timor Leste dari Indonesia. Bumi Lorosai dibantu dengan pasukan militer terlatih oleh Australia untuk membelot dari Indonesia. Belakangan bantuan itu ternyata tidak gratis. Australia telah lama mengincar sesuatu yang besar dari Timor Leste, batas maritim yang akan menguntungkan Australia. Di kedalaman laut Timor Leste tersimpan emas hitam yang berharga dalam jumlah besar, minyak bumi. Dengan akses itu, Australia dapat memperoleh banyak keuntungan darinya. Menyadari akal bulus ini, Timor Leste pun memperjuangkan masalah perbatasan antara Dili dan Canberra kepada Mahkamah Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda sejak 10 tahun terakhir. Dahulu antara Timor Leste dan Australia terikat sebuah perjanjian certain maritim Arangemetsin de Timor Sea CMATS. Perjanjian ini mengatur, bahwa persediaan minyak dan gas bumi di kawasan maritim itu dibagi dua kepada Indonesia dan Australia. Karena merasa dirugikan, tahun 2017 Timor Leste secara resmi mengakhiri perjanjian itu secara sepihak. Mengingat bahwa Timor Leste belum bisa mengolah sumber daya alamnya secara mandiri, maka ini berarti minyak dan gas alam di negara itu akan teronggok begitu saja tak termanfaatkan jika perjanjian dengan Australia diakhiri. Namun langkah tegas ini perlu dilakukan karena Australia telah banyak mencurangi dan mengeksploitasi alam Timor Leste berlebihan.